Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Kiki selaku dosen mata, mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kepemimpinan Islam dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Slide selanjutnya, kepemimpinan menempati posisi strategis sebagai inti dari manajemen karena menjadi motor penggerak bagi berbagai sumber daya, manusia, dan lainnya yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Next, konsep kepemimpinan Islam. Kepemimpinan ialah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Menurut Harsey dan Blanchard, kepemimpinan pandang sebagai pengaruh antar pribadi yang dilaksanakan dalam satu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi menuju pencapaian tujuan dan tujuan tertentu. Kepemimpinan diperlukan adanya beberapa hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, kemampuan kepemimpinan individu di yang diserta tanggung jawab pemimpin. Yang kedua, kemampuan komunikasi dengan bawahan. Yang ketiga, adanya individu yang menjadi bawahan. Yang terakhir, adanya kepengikutan bawahan atau staf terhadap pemimpin. Next. Untuk yang pertama, definisi secara eksplisit. Keberadaan kepemimpinan ini dilegitimasi dalam Al-Quran sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan kepatuhan taat setelah Allah dan Rasulnya. Ada di Quran surat 4.58 dan 4.59. Untuk yang kedua, kualifikasi. Dalam Khazanah Islam banyak sekali temukan tentang ciri dan kualifikasi seorang untuk menjadi pemimpin. Kualifikasi tersebut meliputi yang pertama Muslim, yang kedua memiliki keistimewaan mental, yang ketiga kemampuan jasmania, dan yang terakhir derajat rohania. Keistimewaan ini lebih sekedar ciri dan kualifikasi individu untuk menjadi pemimpin, tetapi kepatuhan atau kepengikutan tetap dalam koridor komitmen terhadap prinsip Islam. Next. Yang ketiga, tata sasaran. Dalam prinsip Islam, kepemimpinan lebih didasarkan pada upaya menerapkan tatanan Islam dan menciptakan lingkungan kondusif bagi tegaknya tatanan tersebut. Kepemimpinan dipandang sebagai kewajiban kelompok, sehingga kepemimpinan dilakukan sebagai upaya menjaga eksistensi kelompok. Posisi kepemimpinan dalam kelompok bukan saja akan memperkuat kegiatan para anggota, tetapi juga akan memenuhi dan meminjam keperluan pribadi dan kelompok yang ada dalam organisasi. Next. Selanjutnya ada gaya. Dari telusuran khazanah Islam, gaya kepemimpinan Islam memiliki kekhasanan dan yang diperlihatkan sebagai titik tengah antara kepemimpinan otoriter dan kepemimpinan laissez-faire. Kekhasanan ini diperlihatkan dengan penggunaan prinsip Islam yang tegas dan penggunaan lembaga syura. Bahkan Al-Quran surat yang ketiga ayat 159 memperintahkan dengan empati kepada beliau untuk melakukan musyawarah ini, dan perlunya musyawarah dalam setiap urusan ini dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti sejarah. Next. Selanjutnya ada tanggung jawab. Perkembangan tanggung jawab menjadi ciri dan kepemimpinan Islam. Pemimpin Islam diikat oleh suatu tanggung jawab untuk melindungi bawahannya atau stafnya dan memegang tanggung jawab legal terhadap diri sendiri dan kegiatan bawahan staf. Dalam terma tertinggi, ia harus menjamin bahwa kemanfaatan bagi seluruh anggota kelompok sebagai cita-cita tertinggi. Oleh karena itu, pengembangan tanggung jawab dilakukan dengan bekerja sama antara seluruh anggota kelompok, bahkan sewenang-wenang dan dengan metode yang manusiawi. Next. Harapan kelompok prinsip ini menyatakan bahwa seorang pemimpin Islam perlu menyeimbangkan antara tugas kemanusiaan, kepemimpinan, dan harapan sekelompok organisasi. Keseimbangan dan tanggung jawab yang diwujudkannya menjadi wajar kalau dia
juga mempunyai hak ketaatan atau kepatuhan yang harus ditetapkan dari kelompok. Next, kedudukan kepemimpinan Islam dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, semakin tinggi seseorang menempati kedudukan kepemimpinan, ia harus mampu memutuskan kebijakan umum untuk dijalankan atau dioperasionalkan pemimpin yang lebih rendah. Untuk memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, pemimpin pendidikan Islam secara sadar untuk terbuka, bersedia untuk yang pertama senantiasa belajar dan bekerja sehari-hari, terutama dari acara kerja, kerja guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Untuk yang kedua, melakukan observasi kegiatan manajemen secara terencana. Untuk selanjutnya yang ketiga, membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, memanfaatkan hasil-hasil penelitian orang lain. Yang terakhir, berpikir untuk masa yang akan datang. Dan yang keenam, merumuskan ide yang dapat diuji cobakan. Baik, berikut PPT yang saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang artikel. Artikel ini berjudul Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Judul Kepemimpinan Islam dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Penulisnya Muhammad Subhan, tahun terbit Juni 2013. Pendahulu konsep terus. Atas saya, atas. Ya. Un, si bawah. Wah, ini konsep kepemimpinan Islam ya. Atas titik, Pak. Ya, konsep kepemimpinan Islami. Kepemimpinan ialah kegiatan umumnya orang lain agar mau bekerja mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kepemimpinan dipandang sebagai pengaruh antar pribadi yang dilaksanakan dalam satu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi menuju pencapaian tujuan dan tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, menurut Paul C. Bartmello, pemimpin bisnis memiliki kemampuan untuk memandang organisasi secara menyeluruh, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan, dan melimpahkan wewenang. Yang terakhir menunjukkan kesetiaan bahwa ini selanjutnya ada definisi. Secara eksplisit, keberadaan kepemimpinan dilegislatif dalam Quran sebagai seorang mempunyai kedudukan kebutuhan taat setelah Allah dan Rasulnya. Bahwa lagi, selanjutnya ada kualifikasi. Yang B, kualifikasi. Dalam Islam banyak sekali temukan tentang ciri dan kualifikasi seorang untuk menjadi pemimpin. Kualifikasi tersebut, yang pertama, pasti harus muslim. Kedua, memiliki keistimewaan mental. Yang ketiga, kemampuan jasmania. Yang keempat, derajat rohania. Keistimewaan ini lebih sekedar ciri dan kualifikasi individu untuk menjadi pemimpin, tetapi kepatuhan atau kepengikutan tetap dalam koridor komitmen terhadap prinsip Islam. Yang C, selanjutnya, sasaran. Dalam prinsip Islam, kepemimpinan terlebih dasarkan pada upaya menerapkan tatanan Islam dan menciptakan lingkungan kondusif bagi tegaknya tekanan tersebut. Kepemimpinan dipandang sebagai kewajiban kelompok, sehingga kepemimpinan dilakukan sebagai upaya menjaga eksistensi kelompok. Posisi kepemimpinan dalam kelompok bukan saja
akan memperkuat kegiatan para anggota, tetapi juga akan memenuhi dan menjamin keperluan pribadi dan kelompok yang ada dalam organisasi. Next, nah, tingkah laku ya. Dalam prinsip Islam, kepemimpinan juga didasarkan pada standar berlaku yang menuntut pemimpin Islami bisa menjadi standar atau teladan bawahan atau staf berlaku pemimpin yang baik, standar nilai yang dan etika yang tinggi dan perilakunya terhadap kelompok tentu akan menarik dukungan dan kerjasama dan bawahan. Baik, berikut review jurnal kami. Tadi sudah jelaskan ada yang di PPT. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.